Yang berada di layar Anda sekarang itu pendahuluan kitab Bidayatul Hidayah. Dulu saya ingat belajar kitab ini itu sama bapak saya waktu saya masih SMP ya. Itu pas waktu belajar kitab ini, di pendahuluannya itu dijelaskan bahwa kita itu nggak boleh dalam menuntut ilmu kita punya niatan untuk supaya diri kita lebih unggul dari orang lain, supaya kita punya status lebih tinggi dari orang lain, atau supaya kita jadi orang kaya nanti, supaya kita bisa dapat pekerjaan. Tidak diperkenankan kita itu dalam menuntut ilmu kita punya niatan seperti itu. Dan termasuk sesuatu yang sangat tercela bagi pengarang kitab ini, Imam Ghazali. Saya pikir gak paham saya penyebabnya apa. Kenapa kok orang yang belajar dengan niatan seperti itu dicela sedemikian rupa ketika dia punya niatan sedemikian rupa. Lalu pada suatu hari saya itu mendengar satu penjelasan dari seorang trainer yang menjadi guru dari kebanyakan orang. Kalau teman-teman tahu namanya Pak Ari Ginanjar, dia itu menjelaskan begini: dalam hidup orang itu bisa memandang hidup dari dua cara. Dia kasih analogi berupa ada orang yang naik di atas gedung tinggi, terus dia lihat di bawah. Pasti ketika dia lihat ke bawah dari gedung yang tinggi itu, segala macam yang ada di bawahnya itu menjadi sangat kecil. Mobil yang hakikatnya lebih besar dari dia secara fisik, tapi ketika dia lihat dari bawah, mobil itu akan nampak sangat kecil. Begitu juga gedung-gedung yang ada di bawahnya akan nampak sangat kecil. Nah, dalam hidup itu juga seperti itu. Dia bilang begini: kalau kita melihat kehidupan ini dari bawah, kita akan gampang minder, gampang merasa terhina. Tapi kalau seseorang itu memandang kehidupan dari atas, dia akan tidak gampang minder. Dia tidak akan ciut diri ketika dia berhadapan dengan orang yang secara harta lebih banyak dari dia, secara kendaraan lebih bagus dari yang dia miliki. Dia gak akan rendah diri. Nah, ada 7 hal yang biasanya orang itu cari dalam kehidupan ini. Dan itu bertingkat 1-7. Di yang paling bawah itu ada namanya kepastian. Jadi ada 7 tingkat di sini. Yang pertama adalah kepastian. Yang kedua adalah tantangan. Yang ketiga eksistensi diri, kemudian relasi dan cinta, perkembangan kontribusi, dan terakhir meaning atau purpose. Orang yang memandang kehidupan dari bawah, itu dia mulai dari kepastian. Dia akan disibukkan dengan mencari sandang, pangan, papan,
berkeinginan memiliki kepastian berupa sandang yang layak menurut dia, papan yang layak, pangan yang layak, gaji yang layak, dan sebagainya. Ketika itu sudah dia dapat, dia akan naik lagi ke tingkat yang selanjutnya, yakni tantangan. Di fase itu, dia akan disibukkan dengan keinginan untuk memiliki pengalaman, berkeinginan liburan di mana, berkeinginan berkompetisi dengan yang lain, berkeinginan adanya perubahan. Ketika dia sudah berada di level itu, dia akan naik lagi ke tahapan selanjutnya, yakni terkait dengan eksistensi diri. Di fase ini, seseorang itu akan punya kebutuhan, punya rasa ingin untuk diperhatikan, punya rasa ingin untuk dimuliakan, merasa ingin tampil dan merasa dihormati. Eksistensi diri menjadi satu orientasi yang sangat dia inginkan di fase itu. Ketika dia berhasil mendapatkan itu semua, dia akan naik ke fase selanjutnya. Relasi dan cinta. Dia ingin adanya cinta dalam kehidupannya. Dia ingin adanya keluarga. Dia ingin ada persahabatan yang tulus. Ketika dia mendapatkan itu, dia akan naik lagi ke fase selanjutnya berkaitan dengan perkembangan. Dia ingin karir dan bisnisnya berkembang. Apapun itu yang bisa dia kembangkan, dia ingin mencoba mengembangkannya. Kemudian jika dia sudah sukses dengan karir dan bisnis berkembang, dia akan naik ke level selanjutnya berupa kontribusi. Di momen itu dia akan timbul keinginan untuk berbagi kepada sesama, menolong orang lain, gimana caranya saya ini bisa berkontribusi, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, orang yang semacam ini itu memandang dunia dari bawah. Sedangkan kalau dari atas, ya, dari atas berarti dari meaning and purpose. Di sini ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Pertanyaannya terkait dengan siapa saya, di mana saya, mau kemana saya. Saya ini siapa? Saya ini dikasih potensi apa sama Tuhan Yang Maha Esa? Sehingga saya harus berkontribusi di bidang apa? Atas potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan, bidang mana yang perlu saya kerjain? Ada istilahnya itu yang dulu saya ingat pas waktu saya belajar, itu ada istilahnya filosofi paku. Kita itu hendaknya bertindak seperti paku dalam kehidupan ini. Paku itu kan macam-macam. Ada paku yang panjang, kecil, besar, kecil, dan sebagainya. Dan itu fungsional, bermanfaat untuk berdirinya suatu rumah secara kokoh. Nggak bisa paku yang kecil ingin menempati posisi yang diperuntukkan bagi paku yang besar. Nggak bisa, pasti rumah itu akan roboh. Begitu juga dalam hidup, kita itu harus sadar diri, kita itu punya kemampuan seperti apa, kita itu punya potensi seperti apa, kita dianugerahi karunia semacam apa oleh Tuhan yang cocok untuk kita berkontribusi di situ. Nah, idealnya kita itu berawal dari atas. Kita jawab siapa saya, di mana saya, mau kemana saya. Lalu kita akan punya semangat untuk berkontribusi. Karena orientasinya adalah memanfaatkan potensi saya untuk kebaikan semesta. Itu kan makna kontribusi. Kalau orang sudah terbiasa berkontribusi, pasti dia akan mengalami perkembangan. Karirnya akan naik, otomatis seperti itu.
Kalau sudah seperti itu pasti dia akan tidak perlu mengejar cinta, karena cinta itu akan datang baginya. Kalau sudah seperti itu, dia akan punya eksistensi diri secara otomatis. Dia akan dimuliakan secara otomatis. Ketika dia sudah mendapatkan itu, dia akan menghadapi tantangan-tantangan yang kaitannya dengan gimana caranya supaya saya itu bisa memaksimalkan potensi saya untuk berkontribusi secara lebih baik lagi. Dan otomatis pula kepastian berupa persediaan sandang, pangan, papan itu pasti terjamin bagi dia. Jadi betapa penting kita itu mengetahui siapa saya, di mana saya, mau kemana saya. Kita ketahui potensi apa yang ada dalam hidup kita, yang mana itu kita punya tanggung jawab untuk berkontribusi atas suatu bidang yang berkaitan dengan potensi yang kita miliki. Kalau kita punya orientasi seperti itu, mulai dari kontribusi, perkembangan, relasi dan cinta, eksistensi diri, tantangan, kepastian, itu akan otomatis kita akan dapatkan meskipun tanpa kita niatkan. Jadi itu kenapa alasan Imam Ghazali di kitab Budayatul Hidayah tadi melarang seorang pencari ilmu punya niat untuk mencari kepastian, mencari tantangan, mencari eksistensi diri, mencari relasi dan cinta. Ketika dia itu menuntut ilmu, karena hidup seperti itu sangat capek. Berbeda dengan kita mulai dengan niat yang tulus. Kita ini hamba Allah, kita ini pun dikasih anugerah berupa potensi. Dari potensi ini apa yang bisa saya bagikan untuk semesta? Kalau seperti itu, meskipun kita belum punya kepastian, belum punya tantangan, belum punya eksistensi diri, kita memiliki kepribadian yang full. Kita tidak memperoleh, kita tidak punya semangat memperoleh, tapi kita punya semangat berbagi. Dan itu adalah kebahagiaan yang sejati. Semoga ada manfaat.